Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Dapur Bunda Rini. Kali ini Bunda Rini tidak berbagi resep, yaitu menu harian atau lauk ya teman-teman, masakan ya. Nah ini saya mau berbagi resep, yaitu kudapan atau suguhan di acara-acara tertentu atau kumpul-kumpul keluarga ya. Ini cocok sekali buat teman ngobrol dan teman kita ngopi, kumpul-kumpul santai ya teman-teman. Nah ini namanya kue jaring kuah kinca ya teman-teman. Nah bagaimana cara bikinnya teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah ini akan saya cobain ya teman-teman. Ini enak banget ya, kuahnya ini kental, apalagi pakai durian ya, kuahnya itu lebih enak lagi. Nah ini enak ya teman-teman, mantap, teman-teman wajib coba, recommended pokoknya. Nah yuk kita langsung aja ke bahan-bahannya teman-teman. Nah untuk bahan-bahannya sendiri di sini saya punya margarin ya. Ini margarin 1 sendok makan penuh. Nah ini akan nanti saya lelehin dulu sebentar aja. Nah ini udah jadi ya teman-teman, udah dilelehin ya. Nah ini kira-kira jatuhnya 2 sendok makan ya teman-teman, kalau udah dilelehkan ya. Nah ini ada tepung terigu serbaguna 16 sendok makan. Terus ditambah dengan di sini garam seperempat sendok teh, sesuaiin aja ya untuk garamnya. Terus di sini diaduk biar garam dan tepung tercampur rata. Nah kalau udah seperti ini bisa disisihkan dulu ya. Di sini saya ada air 1 gelas belimbing ditambah dengan setengah belimbing ya teman-teman. Jadi totalnya nanti 1,5 gelas belimbing airnya ya. Nah ini 1 gelas ini mau saya seduh dulu dengan susu bubuk Denkau 1 saset. Teman-teman bisa pakai santan ya, susu diganti santan, jadi totalnya itu 1,5 gelas belimbing ya. Nah ini ada telur 1 butir, saya akan pecahin. Telurnya boleh dari suhu ruangan atau dari kulkas ya teman-teman, terserah ya. Lebih bagusnya nanti pakai telur suhu ruangan aja. Nah ini diaduk pakai ini. Kalau teman-teman nggak ada whisk bowl seperti ini, teman-teman bisa pakai garpu aja. Tapi kalau pakai ini cepat larut ya tepungnya ya, jadi yang menggerindil itu cepat hancurnya. Nah ini diaduk sampai telurnya itu hancur ya. Nah di sini santan susunya tadi dituangin 2 kali tuang aja dulu ya. Ini diaduk secara pelan-pelan agar tepungnya tidak terbang kemana-mana. Nah sekali lagi teman-teman, susunya ini bisa dikasih santan ya, diganti dengan santan. Tapi saya di sini mau pakai susu biar rasanya lebih enak, karena nanti di kuahnya sendiri akan saya kasih santan. Nah ini margarin yang udah dilelehin tadi saya kasih 2 sendok makan penuh, saya sisain sedikit buat nanti ngoles ininya ya, teflonnya ya. Nah ini buat adonan kue jaringnya atau kue jalanya ya teman-teman. Dia lebih seperti ke kalau di serabi. Nah ya serabi kuah itu. Nah hampir seperti itu ya adonannya ya. Nah ini diaduk sampai benar-benar tepungnya nggak menggerindil lagi ya. Nah ini kurang air ya, masih kental ya. Di sini akan saya tambahin air setengah gelas belimbing lagi. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah ini diaduk, jadi kekentalannya itu jangan terlalu encer, jangan juga terlalu kental banget ya. Jadi kira-kira pas ya. Jadi totalnya airnya itu 300 ml ya teman-teman, sama dengan 1,5 belimbing ya, 1,5 gelas belimbing. Nah ini diaduk sampai benar-benar tercampur. Nah di sini nanti kita saring ya, nanti akan saya saring untuk memastikan tidak ada lagi yang menggerindil tepungnya. Ini untuk tingkat kekentalan udah cukup seperti ini aja ya teman-teman. Nah ini udah siap, selesai. Jangan skip-skip ya teman-teman nontonnya ya, agar lebih paham. Nah ini diaduk, dipastiin lagi tidak ada yang menggumpal tepungnya. Nah kalau udah seperti ini akan saya bagi 2 ya teman-teman adonannya ini, jangan lupa disaring. Nah ini akan saya bagi 2 ya, ini udah saya saring ya. Nih akan saya bagi 2. Nah seperti ini. Dikira-kira aja ya. Saya di sini nggak ada timbangan, jadi saya kira-kira aja. Jadi hampir sama rata aja dibaginya. Nah ini yang belepotan ini bisa kita ambil atau kita elap ya. Nah
Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini bisa kita lap pakai tisu atau pakai serbet. Nah, berkreasi aja teman-teman. Nah, ini udah selesai ya, dibagi dua ya. Nah, ini salah satunya akan saya kasih pasta pandan ya teman-teman. Nah, ini dia ya, pasta pandan warna hijau. Nah, di sini teman-teman boleh pakai pewarna atau pasta apa aja, sesuai selera aja. Boleh pasta pisang atau banana, atau boleh rasa buah-buahan ya teman-teman. Rasanya pasti akan enak aja kalau udah jadi ya. Nah, ini jangan terlalu hijau banget ya, jadi hijaunya itu soft aja, jadi kasih 2 tetes aja ya teman-teman, karena adonannya ini sedikit aja. Nanti untuk adonan segini nih, 1 mangkok ini cuman jadi 7-8 aja. Nah, ini udah cukup seperti ini aja, hijaunya hijau soft seperti ini ya. Nah, ini bisa kita sisihkan dulu. Nah, karena ini udah dikasih pasta pandan, warnanya udah wangi pandan ya. Nah, sementara yang putih ini dia masih baunya original ya, original susu kayak gitu ya. Di sini akan saya bantu dengan extract vanilla ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya, bisa kasih vanili bubuk ya, untuk biar wangi aja. Nah, baru di sini saya kasih pewarna kuning muda ya. Nah, kalau teman-teman nggak punya pewarna kuning, lebih enak lagi pakai pasta pandan ya. Jadi nggak usah perlu dikasih vanilla essence atau vanili bubuk ya teman-teman. Cukup pakai pasta pisang aja atau pasta banana, itu udah enak banget wanginya. Tapi di sini saya nggak punya, saya kasih aja pewarna kuning ya. Tapi ini pewarna makanan ya. Jangan lupa dicicip untuk memastikan rasanya udah berasa garamnya apa belum. Tapi untuk garam segitu seperempat sendok makan itu udah pas ya, karena tadi dikasih juga margarin cair. Ini udah enak. Nah, ini untuk kuningnya juga, kuningnya soft aja ya teman-teman, nggak usah terlalu kuning banget. Nah, seperti ini. Nah, ini siap kita cetak ya di teflon nanti lengket. Nah, di sini untuk membantu biar nanti berbentuk jaring atau jaring laba-laba seperti itu. Nah, ini saya masukin ke dalam tempat wadah seperti ini. Ini wadah kecap atau wadah saus ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya, bisa pakai plastik segitiga atau mungkin botol apa aja teman-teman. Pastiin aja ini diisi semuanya yang kuning tadi ya, dimasukin semua ya teman-teman. Kalau misalnya menurut teman-teman kok masih kental aja, mungkin karena takaran sendoknya itu kan kadang-kadang ada yang munjung, ada yang peres ya. Nah, ini agak kentalan, tambahin air 2 sendok makan nggak apa-apa. Nah, ini teflonnya ini kita akan panasin, pastikan pakai teflon anti lengket. Kalau nggak pakai wajan juga bisa ya. Nanti kita oles dengan margarin. Nah, ini tadi ada margarin yang sisa ya. Sayang kalau dibuang, jadi saya pakai untuk mengoles teflonnya. Nah, ini akan kita oles sampai pinggir-pinggirnya ya teman-teman. Nah, pastikan nanti teflonnya ini panas ya, jangan terlalu panas banget. Nah, sampai berasap kayak gitu. Apinya kecil aja seperti ini. Ini lebih dikecilin lagi ya. Nah, ini akan kita tunggu sampai panas dulu. Nah, ini udah panas ya. Bisa kita masukin adonan yang kuning tadi yang di dalam botol kecap ini. Terus kita kocok-kocok ya, agar tepungnya biar tidak mengendap di dasar ininya botolnya. Nah, ini bisa kita masukin adonannya ini ya teman-teman. Jadi pertama itu kita bikin kayak spiral dulu. Kayak spiral dulu bulat, terus bulat lagi sampai ke tengah ya. Nah, seperti ini. Terus baru nanti diselang-seling zigzag kayak gitu. Jadi dibikin seperti bentuk jaring atau jala ya teman-teman. Makanya ini namanya kue jaring atau kue jala ya. Roti jala kalau tidak kue jaring. Ini salah satu kudapan ya teman-teman yang wajib teman-teman coba. Nah, bentuk seperti ini aja teman-teman. Boleh bentuk apa aja deh, terserah, kreasi aja ya. Nah, saya bentuknya seperti ini aja. Nah, ini tidak saya potong-potong ya videonya ya. Nah, ini udah kelihatan udah mau mengering ya teman-teman bagian permukaannya ya. Nah, kalau permukaannya itu udah kering, dirasa udah halus, licin, mulus, terus dipegang begini tidak lengket lagi, berarti itu tandanya udah matang ya. Nah, seperti ini tandanya udah matang nih teman-teman. Jadi teman-teman wajib coba, udah siap diangkat ya. Nah, untuk memastikan biar ininya nggak lengket, teman-teman bisa dicolek pakai sendok. Nah, dia kalau udah matang dia akan gampang ya, dia tidak lengket karena tadi pakai
ke telur ya. Nah ini tidak lengket lagi, ini siap kita angkat. Nah, seperti ini ya teman-teman. Usahakan jangan sampai putus ya lingkaran jaringnya itu. Nah ini kita coba lagi. Nah bikin aja seperti yang teman-teman suka. Kalau misalnya kok kelebaran gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting masih ada bolong-bolongnya seperti jaring-jaring kayak gitu. Pokoknya berkreasi aja mau bentuk apa aja teman-teman. Nah ini yang tadi udah matang pertama ya. Nah kita akan balik ya teman-teman, karena ini bagian bawahnya itu kan bagian bawah yang tadi yang langsung di dasar teflon ya. Jadi kita balik, jadi permukaan yang halus kita taruh di atas. Nah kita gulung lipat kiri kanan, terus kita gulung deh kayak risoles kayak gitu ya, kayak sosis Solo modelnya. Nah seperti ini. Nah tada, jadi ya simple sekali, mudah berkreasi agar keluarga senang ya dengan kudapan ini. Nah kita coba satu lagi ya teman-teman. Nah ini yang barusan tadi, yang keduanya itu ya. Nah gampang ya, kalaupun ada yang putus tidak masalah, nanti pas ngegulungnya teman-teman akalin aja. Ini mudah sekali ya teman-teman. Nah seperti ini, nanti ini kita balik bagian yang ke bawahnya itu yang kita gulung aja. Pokoknya sesuai selera teman-teman aja, secantik mungkin. Nah seperti ini ya. Nah ini udah saya contohnya teman-teman. Teman-teman udah paham ya, lakukan sampai selesai. Ini saya mau lanjut masak yang adonan kuningnya ini. Nah ini akan saya coba, untuk kuningnya udah habis ya. Ini akan saya coba warna hijau ya. Ini saya boleh bikin zigzag dulu. Nah seperti ini, pastikan tidak putus. Baru nanti saya bikin bulat seperti spiral ya teman-teman. Pastikan tidak putus. Nah kayak gini baru nanti dibikin kayak horizontal itu, atau seperti garis-garis kayak gini ya. Nah ini pastikan, yang penting masih ada bolong-bolong seperti jaring-jaringan gitu ya teman-teman. Nah kayak gini aja, ditungguin sampai ya mengering dulu. Ini sebentar aja teman-teman, nggak lama kok, hanya 1 menit udah matang ya teman-teman. Sampai adonannya udah ini. Nah ini udah diangkat. Nah bagian yang halus itu akan di bawah ya. Jadi yang bagian yang tadi kuning karena kita masak itu kita taruh bagian atas, kita tutup kayak gitu. Nah kita gulung seperti ini. Pokoknya teman-teman paham lah ya, seperti ini aja. Nah ini dia, ini lakukan sampai selesai. Nah ini udah selesai ya teman-teman, ini udah jadi bentuknya seperti ini. Nah udah, sekarang kita akan bikin saus gincanya. Di sini saya pakai gula Jawa, gula merah Jawa setengah gelas belimbing aja. Terus saya seduh, saya taruh di wadah. Nah seperti ini. Akan kita masak ya teman-teman. Nah ini saya akan kasih santan instan. Teman-teman boleh pakai santan parut kelapa ya, asli ya. Kalau di sini saya mau simple aja, pakai santan instan aja. 1 bungkus yang kemasan 65 ml itu ya, merek apa aja terserah teman-teman. 1 bungkus. Nah di sini akan saya seduh dengan air 400 ml. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah ini airnya nanti disisain sedikit aja, 3 sendok makan ya kira-kira ya. Nah saya sisain ya. Nah ini nanti ini diaduk, jangan lupa dikasih garam setengah sendok teh ya teman-teman, karena harus berasa sedikit garamnya biar nanti pas dimakan tuh enak. Nah daun pandannya jangan lupa. Di sini saya tidak tambahin lagi vanili bubuk atau vanila ekstrak ya teman-teman, cukup pakai daun pandan aja dan garam setengah sendok teh. Ini diaduk, nih bisa kita sisihkan dulu. Sementara itu 1 sendok tepung maizena dengan air yang tadi kita sisain 3 sendok makan. Nah ini bisa seduh seperti ini ya. Ini gunanya untuk mengentalkan nanti kuahnya ya teman-teman. Jadi kuahnya itu tidak encer, jadi dia kental dengan tepung maizena. Kalau teman-teman nggak punya tepung maizena, pakai tepung apa aja boleh, pakai tepung beras atau tepung terigu, hanya mengentalkan aja ya teman-teman. Nah ini kita sisihkan dulu. Sementara itu kita akan masak yang tadi kuahnya. Nah seperti ini ya teman-teman. Maaf ya kalau omongannya sedikit berbelit-belit atau ada yang salah, dimaklumin ya teman-teman. Masih baru belajar. Nah seperti ini ya teman-teman, semoga bermanfaat ya. Nah
Nah, ini akan kita masak sampai gulanya larut dan sampai mendidih. Nanti jangan lupa dicoba ya, cukup dengan gula air 400 ml, gulanya setengah gelas belimbing itu udah pas ya teman-teman. Kalau kurang manis, nah ini menurut saya masih kurang manis, jangan ditambahin gula merah ya, tambahin aja gula pasir, karena nanti kalau ditambahin gula merah warnanya agak kecoklat banget. Nah ini cukup seperti ini aja, kayak kopi susu modelnya ya teman-teman. Nanti ketika matang dia warnanya agak coklat, tetap dia akan coklat. Nah ini akan saya cicip ya untuk memastikan rasa. Nah di sini masih kurang gula, menurut saya kurang manis, saya kasih gula 1 sendok makan, gula pasir ya teman-teman. Nah ini saya mau kasih gula pasir 1 sendok makan, terus tetap diaduk kembali sampai gulanya larut dan sampai kuahnya ini mendidih ya. Untuk garam udah pas ya teman-teman. Nah ini akan saya cicip kembali untuk memastikan untuk rasanya enak. Nah ini udah enak ya teman-teman. Nah gitu aja nih, dimasak simple dan mudah ya teman-teman. Nah ini tadi tepung maizena yang udah kita seduh tadi kita akan masukin karena tadi kuahnya udah mendidih ya. Nah dimasak sampai benar-benar dia menguap ke atas ya, baru nanti kita matikan. Nah ini diaduk agar tepungnya tadi tidak menggumpal. Ini diaduk terus ya teman-teman. Kalau nggak punya adukan seperti ini teman-teman pakai sendok apa aja, yang penting mengaduk terus ya teman-teman. Nah ini udah wangi banget teman-teman. Sebenarnya ini aslinya pakai daging durian ya, daging durian yang udah matang atau enggak daging nangka yang udah matang, yang udah dipotong-potong iris-iris kotak-kotak gitu kita masukin, itu lebih enak lagi teman-teman. Nah ini udah menguap ya, ini bisa kita matikan kompornya, tapi tetap diaduk sampai busanya itu, buihnya itu hilang ya. Nah dan juga santannya tidak pecah ya teman-teman, harus diaduk seperti ini. Nah jadi deh, simple sekali ya buat cemilan atau suguhan buat keluarga atau acara-acara kumpul-kumpul sama teman-teman. Nah ini udah siap dituangkan ya. Nah ini ya teman-teman, saya akan tuangin ke kue jaringnya ini. Nah ini enak banget teman-teman, udah wangi. Pokoknya teman-teman wajib coba. Saya tidak bisa ngomongnya seperti apa, tapi yang jelas ini enak. Nah ini hanya garnish aja ya, daun pandan. Nah ini dia nih, sesuai kurang penerangan saya akan bawa ke depan. Nah ini dia teman-teman, udah jadi kue jaring kuah kincanya. Teman-teman wajib coba, ini enak, pokoknya tidak mengecewakan untuk rasa. Nah ini apalagi pakai buah durian seperti yang saya tadi bilang, buah durian atau nangka ya, itu lebih enak lagi, warna bau kuahnya lebih wangi, nikmat ya. Nah sekian dulu video dari Dapur Bunda Rini. Jangan lupa dukung terus channelnya, jangan lupa subscribe, komen, like, share ke semua teman-teman lainnya juga. Bunyikan juga tanda loncengnya agar dapat notifikasi video terbaru dari Dapur Bunda Rini. Selamat menonton, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.